Sebelumnya, Sioyan telah memulai pertarungan jiwa dengan 3.000 api pembakaran. Sementara itu, Choying dan yang lainnya khawatir akan serangan balik menimpa Sioyan. Di kejauhan, Mugu dan Daozun berpakaian hitam sedang bertarung sengit dengan Kyuling. Mugu melihat situasi Sioyan saat ini, dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Jadi Mugu menyuruh Daozun berpakaian hitam untuk menahan Kyuling. Dengan itu, Mugu langsung melarikan diri dari pertarungan. Kyuling secara alami tidak bisa membiarkannya, tapi tindakannya segera dihentikan oleh serangan yang sangat gila dari Daozun berpakaian hitam dengan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, Kyuling hanya bisa berteriak pada Choying agar menghentikan Mugu. Choying dan Chen dan Songking baru saja akan bergerak setelah mendengar teriakannya. Akan tetapi langsung diblokir oleh dua elit Dozong Aula Jiwa. Pada titik ini, semua orang telah dihalangi pergerakannya. Jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton Mugu dengan cepat menerkam ke arah Sioyan dan 3.000 api pembakaran yang tidak bergerak. Senyum ganas melintas di mata Mugu saat dia berkata, "Sioyan, kau telah menciptakan kesempatan besar untukku." Dia melesat dan api biru tua melonjak dari telapak tangannya. Itu akan dihantamkan dengan keras ke arah atas kepala Sioyan. Namun ketika serangan Mugu akan mengenai Sioyan, kekuatan yang luar biasa besar dan kuat tiba-tiba memotong udara dan dengan keras menghantam dada Mugu, hingga dia muntah darah dan tubuhnya terpukul mundur. Dia sungguh tidak menyangka Suan Kongzi akan muncul saat ini. Di arah berlawanan, Suan Kongzi secara perlahan melangkahkan kakinya melalui retakan ruang sembari berkata, "Aula Jiwa benar-benar bertindak dengan sangat baik, bahkan telah mengirim begitu banyak ahli kali ini." Dengan kemunculannya, sekarang kelompok Mugu tidak memiliki harapan untuk mendapatkan 3.000 api pembakaran. Mugu dengan cepat mengeluarkan piringan giok dan menghancurkannya. Tiba-tiba kekuatan besar celah ruang muncul. Di waktu yang sama, 3 Daozun berpakaian hitam lainnya juga langsung menghancurkan pelaka giok, dan beberapa celah ruang dengan cepat muncul. Dengan ini, kelompok Mugu buru-buru melarikan diri melalui celah ruang tersebut. Suan Kongzi tersenyum melihat mereka melarikan diri. "Karena kamu telah datang tinggalkan beberapa kenangan." Dia mengepalkan tangannya, dan 4 tinju raksasa membawa kekuatan besar menghantam tubuh mereka. Dengan sekali serangan, Suan Kongzi berhasil mengalahkan kelompok Mugu. Meski demikian, mereka masih berhasil melarikan diri dengan kondisi terluka parah. Namun ekspresi Suan Kongzi langsung terkejut saat melihat naga api membekak. Api ungu kehitaman itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Tiba-tiba meletus. Banyak api ungu kehitaman berukuran besar melonjak ke segala arah dari sisik naga api. Dalam sekejap mata, mereka menyapu sebagian ruang kosong wilayah bintang. Suan Kongzi merasakan letusan api skala besar ini adalah semua api yang telah diserap 3.000 api pembakaran selama bertahun-tahun. Setelah itu, pandangan Suan Kongzi segera beralih ke arah Sioyan dan 3.000 api pembakaran. Ekspresinya sangat serius saat dia berkata, "Ini adalah pertarungan jiwa. Orang ini benar-benar terlalu berani." Di saat itu juga ledakan gelombang api ungu kehitaman yang luar biasa menakutkan menyapu seperti kilat. Suhu yang membakar langit menyebabkan bagian dalam wilayah bintang menjadi lautan api. Melihat situasinya semakin kritis, Suan Kongzi memerintahkan Kyuling untuk mengevaluasi Choying dan Chen dan yang lainnya. Kyuling menganggukkan kepalanya dengan ekspresi suram ketika dia mendengar perintah Suan Kongzi. Dia melambaikan tangannya ke Choying dan yang lainnya, dan angin sepoi-sepoi mengangkat mereka sebelum dengan cepat menyerbu mereka ke arah pintu keluar wilayah bintang.
Choying buru-buru berteriak, "Guru, masih ada Xiaoyan." Suan Kongzi mengerutkan keningnya saat dia melihat Xiaoyan berada di dalam api ungu kehitaman. Tapi api itu tidak mendekatinya. Meski demikian, Suan Kongzi masih khawatir. Dengan suhu ini, bahkan seorang elit Daozun tidak akan bertahan. Aku harus dengan paksa membawanya pergi. Suan Kongzi akhirnya menggertakkan giginya dan dengan cepat muncul di atas tubuh Xiaoyan. Namun saat dia baru saja akan bertindak ketika boneka setan langit dengan kuat menyerbu melancarkan serangan. Suan Kongzi dengan cepat memblokir serangan kuat itu dengan mudah. Situasi ini menyebabkan Suan Kongzi frustasi karena dengan perintah Xiaoyan boneka setan langit telah memperlakukannya sebagai musuh. Tindakan ini juga menyebabkan Suan Kongzi kehilangan kesempatan terakhirnya karena tubuh naga api yang sangat besar telah mengeluarkan ledakan lain pada saat ini. Api ungu kehitaman yang menakutkan menyapu ke arah Suan Kongzi seperti raungan naga. King Hua buru-buru pergi ke pintu keluar wilayah bintang, sembari berkata pada Suan Kongzi, "Kenapa kamu tidak segera pergi? Kamu hanya akan menunggu kematian jika terus di sini." Anak kecil itu terlihat agak aneh, sepertinya tidak ada hal yang buruk yang akan terjadi padanya. Setelah perkataan itu, nyala api hijau giok tiba-tiba mengalir keluar dan melindungi tubuh Xiaoyan. Suan Kongzi terkejut melihat pemandangan ini dan memahami kenapa Xiaoyan mampu bertahan. Dengan itu Suan Kongzi menghela nafas dan bergerak pergi. Namun dia melihat dua dozong aula jiwa yang dengan panik mencoba melarikan diri. Suan Kongzi dipenuhi amarah karena kekacauan besar ini disebabkan oleh aula jiwa. Dia melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan besar membungkus dua dozong tersebut dan melemparkan mereka ke arah api ungu kehitaman, sehingga tubuh mereka terbakar menjadi debu. Mata Suan Kongzi beralih ke Xiaoyan. Anak kecil, apapun yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada keberuntunganmu. Setelah mengucapkan itu, dia meninggalkan wilayah bintang. Saat ini pintu ruang perak berfluktuasi di langit di atas menara pil. Segera banyak sosok manusia melarikan diri. Bahkan ada api ungu kehitaman, panas menyebar keluar dari pintu. Suan Kongzi melompat keluar dan menyuruh menutup wilayah bintang. Suan Yi dan Tiang Lezi di samping terkejut. Mereka berdua buru-buru merubah segel di tangannya. Saat pintu hampir menghilang, gelombang api ungu kehitaman menyebar keluar. Suan Yi bertanya apa yang terjadi. Suan Kongzi berkata, tubuh 3000 api pembakaran meledak dan semua api yang telah diserapnya selama bertahun-tahun tersebar. Saat ini wilayah bintang kemungkinan besar adalah lautan api. Kita perlu memperkuat segelnya. Jika tidak, wilayah bintang rusak. Kota pil akan langsung dimusnahkan. Ekspresi Suan Yi dan Tiang Lezi dipenuhi keterkejutan mendengarnya. Suan Yi dengan khawatir menanyakan di mana Xiaoyan. Dia masih di wilayah bintang. Apa? Kenapa kamu tidak membawanya keluar? Ekspresi Suan Yi berubah drastis saat dia berteriak dengan marah. Suan Kongzi mengatakan dia terlibat dalam pertempuran jiwa untuk menaklukkan 3000 api pembakaran. Jika aku dengan paksa menariknya pergi, dia akan terluka parah. Menyebabkan dia terluka parah lebih baik daripada mati di dalam. Wajah Suan Yi menunjukkan amarahnya. Bagaimanapun dia adalah murid Yao Chen. Suan Kongzi berkata, tenang, anak kecil itu memiliki sepasang api surgawi. Bahkan jika 3000 api pembakaran meletus, itu tidak akan melukainya dalam waktu singkat. Kita akan masuk dan membawanya keluar setelah wilayah bintang menjadi sedikit lebih tenang. Suan Yi melihat ke tempat di mana wilayah bintang telah ditutup. Dia akhirnya terbang pergi ke menara pil dengan amarah. Sementara itu, dokter peri kecil sangat murka mendengar Xiaoyan masih di dalam wilayah bintang. Bahkan meja hancur di bawah tamparan tangannya.
Ekspresi Tianhou juga menjadi gelap. Qiuling mengatakan bahwa Xiaoyan masih dalam pertarungan jiwa, tidak mungkin untuk secara paksa mengeluarkannya jika tidak terluka parah. Saat situasi wilayah bintang membaik, Kepala Asosiasi Menara Pil akan secara paksa mengeluarkan Xiaoyan. Meski telah mendengar penjelasan tersebut, dokter peri kecil masih sangat marah dan mengkhawatirkan Xiaoyan. Tepat ketika dia akan meledak dalam kemarahannya, Zian menarik lengan bajunya. "Tenang, Xiaoyan masih hidup, aku bisa merasakannya." Dokter peri kecil terkejut setelah mendengar kata-kata Zian dan akhirnya menjadi tenang. Setelah itu, dia mengatakan secara tegas pada Qiuling akan mencari ketua asosiasi Menara Pil dalam 3 hari. Jika mereka tidak membuka wilayah bintang pada saat itu, aku akan menerobosnya sendiri. Qiuling yang mendengarnya tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pergi agar tidak bertengkar. Dokter peri kecil kemudian bertanya, "Bagaimana kamu bisa merasakannya? Dia terpisah dari kita." "Aku menanam segel naga di tubuhnya. Jika kecelakaan terjadi padanya, segel naga di tangannya juga akan hilang." Zian memperlihatkan telapak tangannya yang kecil. Segel berwarna emas di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Tidak hanya segel naga yang tidak menghilang, tapi bahkan memancarkan cahaya emas. Artinya kondisinya cukup baik dan nyawanya tidak dalam bahaya apapun, ucap Zian dengan nada serius. Akhirnya dokter peri kecil hanya merasakan batu berat yang menekan dadanya jatuh setelah melihat segelnya. Sementara saat ini kondisi wilayah bintang, api ungu kehitaman memenuhi seluruh tempat tersebut. Letusan 3000 api pembakaran kali ini benar-benar mengubah wilayah bintang ini menjadi tempat yang mematikan dan terlarang. Tapi ada teratai api hijau di lautan api ungu kehitaman yang tak berujung. Boneka setan langit di sampingnya, dan Xiaoyan duduk bermeditasi saat ini. Di dunia spiritual, dalam pertarungan jiwa masih berlangsung. Saat ini, Xiaoyan masih duduk di dalam perisai teratai api hijau. Banyak pilar api ungu kehitaman besar bertabrakan keras dengan perisai itu, menyebabkan penghalang berfluktuasi dan membentuk banyak riak. Namun pilar api tetap tidak dapat menebus penghalang api hijau. "Manusia rendahan, kamu berani bersaing dalam pertarungan hidup dan mati denganku." Selain itu, suhu menakutkan di sekitarnya tampaknya tidak mempengaruhi Xiaoyan. 3000 api pembakaran menjadi sangat kesal melihat situasi ini, karena dia merasakan bahwa kekuatannya melemah seiring dengan aliran waktu. Bahkan setiap serangannya akan ditransfer ke tubuh Xiaoyan menjadi kekuatannya. Ini juga menyebabkan naga api menjadi semakin sangat liar dan kejam untuk menghancurkan perisai teratai api. Xiaoyan juga merasakan kekuatan 3000 api pembakaran secara bertahap akan mengalir ke tubuhnya. Hal ini pasti terkait dengan segel naga. Itu seperti yang disebutkan Zian. Dengan ini Xiaoyan hanya perlu bersantai. Bagaimanapun kekuatannya saat ini tidak mungkin untuk menaklukkan 3000 api pembakaran. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu dengan tenang. Setelah kekuatan api surgawi tersebut dikuras, dia akan dapat membalikkan situasi dan menundukkannya dalam satu upaya. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah berbagai serangan tidak berpengaruh, api surgawi tersebut mengungkapkan kepanikan. Tiba-tiba Xiaoyan membuka matanya dan bangkit. "Sekarang giliranku." Aura tajam menyapu seperti badai. Saat Xiaoyan berdiri, mata naga api segera menunjukkan ekspresi kecemasan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan perisai teratai api menyusut menjadi cahaya api hijau menutupi tubuhnya. Setelah itu, dia melangkah maju. Naga api langsung membuka mulutnya dan menyemburkan pilar api besar. Namun kekuatan pilar api lebih rendah dari sebelumnya. Xiaoyan tersenyum menghadapi serangan ini,
Dia melambaikan tangannya dan pilar api hijau giok melesat dan akhirnya bertabrakan. Pilar api ungu kehitaman bertahan sesaat selama bertabrakan hebat sebelum runtuh. Pilar api hijau yang tersisa menabrak tubuh naga api, menyebabkan dia merintih kesakitan. Sioyan berkata, "Saat ini kamu terlalu lemah. Manusia rendahan jangan bersikap sombong." Naga api sangat marah, diikuti raungan geram. Segera api ungu kehitaman meletus, berubah menjadi banyaknya naga api kecil yang meraung saat mereka menyerang Sioyan dengan ganas. Saat naga api kecil yang tak terhitung jumlahnya menyentuh tubuh Sioyan, itu meledak dan gelombang udara panas yang mengerikan terus menyebar. Setelah melepaskan serangan besar ini, 3.000 api pembakaran mulai terengah-engah. Namun keterkejutan segera memenuhi matanya saat melihat Sioyan perlahan keluar dari lautan api. Sioyan tersenyum dan mengangkat tangannya. Segel naga di telapak tangannya meletus dengan cahaya keemasan. Setelah itu lautan api dengan cepat diserap ke dalam segel. Sementara 3.000 api pembakaran mengungkapkan ekspresi ketakutan saat terus mundur. Sioyan tersenyum melihat tingkah lakunya. Tiba-tiba cahaya keemasan menangkap naga api dan dengan paksa menariknya ke dalam segel naga saat naga api meraung dan meronta-ronta. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya api ungu kehitaman dan diserap oleh segel naga di telapak tangan Sioyan. Kemudian, Sioyan mulai menelan esensi 3.000 api pembakaran. Api esensi baru saja memasuki tubuhnya ketika gelombang panas yang membakar diam-diam menyebar dari dalam. Tujuan Sioyan saat ini adalah memurnikannya dan kemudian menggabungkannya dengan teratai api kinclong. Dia kemudian harus mengaktifkan mantra api dan meningkatkannya sekali lagi. Sementara itu, hari ketiga setelah wilayah bintang ditutup, dokter peri kecil bersikeras meminta 3 kepala asosiasi menara pil untuk membuka wilayah bintang untuk menyelamatkan Sioyan. Mereka tidak dapat menghentikannya dengan Suanji menengahi. Wilayah bintang dibuka pada hari ketiga. Namun lautan api yang menakutkan melonjak keluar saat pintu terbuka dan terpaksa ditutup lagi. Setelah 1 bulan membuka pintu wilayah bintang, kondisi masih tetap sama. Meski demikian, Suan Kongzi bertekad untuk masuk, tapi tubuhnya tidak bisa bertahan setelah 5 menit dan terpaksa melarikan diri keluar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mulai berhenti berharap Sioyan masih hidup. Di sisi lain, suhu mengerikan di wilayah bintang yang diciptakan oleh api ungu kehitaman terus meningkat. 8 bulan Sioyan duduk di sana. Api coklat keunguan keluar dan menepa tubuh Sioyan saat api tersebut menyebar ke seluruh tubuhnya. Mengikuti aliran waktu, naga api raksasa tiba-tiba meraung dan menelan sebagian lautan api ungu kehitaman di wilayah bintang. Setelah itu naga api itu menyusut dan meresap ke dalam tubuh Sioyan. Tiba-tiba kedua mata Sioyan terbuka. Api ungu coklat segera menyala di dalam matanya dan menyebar. Dengan demikian Sioyan berhasil memurnikan 3.000 api pembakaran dan menggabungkan 3 jenis api surgawi. Dia mengepalkan tangannya dan gumpalan api ungu coklat yang merupakan api surgawi barunya muncul. Karena ini terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi, itu akan disebut 3.000 api jantung teratai. Setelah perkataan itu, aura kekuatan Sioyan meningkat pesat dan naik tingkat ke Daozong bintang 9. Selain itu, boneka setan langit juga telah mengalami peningkatan kekuatan. Sioyan kemudian menyerap sebagian besar api ungu kehitaman dan memurnikannya menjadi manik petir api. Selama proses pembentukan manik tersebut, mantra api mencapai tingkat tinggi kelas D.